Ini adalah sequel dari film remake horor tahun 2016, yang membawa penonton kembali ke gurun New Mexico yang penuh teror. Film ini menampilkan ketegangan non-stop dan aksi brutal, saat sekelompok tentara muda dikirim ke daerah terpencil untuk mengirimkan perlengkapan ke tim ilmuwan. Namun mendapati diri mereka diburu oleh mutan kanibal. Film dimulai dengan adegan kurang mengenakan, tidak bisa saya tampilkan seutuhnya. Seorang wanita yang diikat berteriak kesakitan saat melahirkan. Setelah beberapa menit penuh penderitaan, seorang bayi lahir dengan kondisi menyedihkan. Kemudian setelah memeriksa si bayi, si wanita pun dihabisi. Sebuah pesan menjelaskan bahwa semua ini bermula 2 tahun yang lalu ketika sebuah keluarga sedang melakukan perjalanan melintasi gurun dan secara tidak sengaja menemukan area militer bernama Sektor 16. Keesokan harinya setengah dari anggota keluarga itu ditemukan tak bernyawa. Ini berdasarkan dugaan para tentara yang dikerahkan beberapa minggu kemudian untuk melakukan pencarian di wilayah tersebut. Kini para pemimpin militer memerintahkan sebuah tim untuk memasang alat pemantau di wilayah tersebut, dengan alasan yang masih dirahasiakan, untuk menguji koneksi. Tenisihan menempatkan beberapa boneka di dalam tambang tua, yang mungkin akan digunakan sebagai ruang pertemuan rahasia dari ruang kendali yang dilengkapi sensor panas. Dr. Wilson memantau semuanya ilmuwan itu, memberitahu teknisihan bahwa ada beberapa sambungan yang tidak berfungsi. Lalu ia melihat sesuatu yang aneh. Di layar pemindai, belum sempat menganalisis lebih jauh layar tiba-tiba padam, Han pun pergi memeriksa kotak daya dan menemukan kabel-kabel hangus terbakar, menduga tikuslah yang menjadi penyebab. Sementara itu Dr. Foster sedang memasang peralatannya di atas bukit. Ia mencoba menghubungi Wilson lewat radio namun tak mendapat respons. Kemudian dia coba mengontak Han padahal saat itu Han sudah tergeletak tak bernyawa di dalam tambang. Han sudah tergeletak tak bernyawa di dalam tambang sangat mengenaskan. Saat membalikkan badan, Foster terkejut melihat seorang pria yang sedang memakan seekor ular. Foster mencoba berkomunikasi tapi si pria lebih tertarik dengan tas Foster. Dan itulah momen terakhir Foster berada di dunia. Kolonel Reading yang mendengar teriakan tersebut, langsung bergegas mencari Foster sambil memanggil-manggil namanya. Tiba-tiba sesosok mutan muncul dari belakang dan menusuknya dengan batang logam, lalu melempar tubuhnya ke bawah bukit. Bersamaan dengan itu, sekelompok prajurit tengah berada di medan perang yang sangat berbahaya dan dihujani tembakan. Spider tak sengaja menjatuhkan helm dan nekat kembali mengambilnya mengabaikan peringatan rekan-rekan. Sebuah ranjau meledak tak jauh dari Spider dan membuat tubuhnya terlempar. Seorang musuh menghina negara, sehingga membuat Krang menggila keluar dari persembunyian dan mengejarnya. Para rekan menganggap Krang dungu tapi tetap harus mengikuti. Mereka melemparkan beberapa granat ke arah pintu dan ledakan itu menjatuhkan mereka. Sebuah boneka jatuh di dekat mereka lalu muncul seorang wanita menangis mencari anaknya. Napoleon mencoba meminta maaf, tapi wanita itu justru memperlihatkan granat. Terungkap bahwa semua ini hanyalah latihan semata. Setelah selesai, Sersan Jeffrey memarahi seluruh tim karena bersikap bodoh. Dia juga mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Sektor 16. Para anggota tim mengingat bahwa dahulu wilayah ini pernah dijadikan tempat uji coba senjata nuklir oleh militer. Hal ini membuat mereka khawatir karena mungkin saja masih ada radiasi. Namun Jeffrey menenangkan dengan mengatakan bahwa atasan mereka telah memastikan wilayah itu aman. Selama perjalanan para kadet saling bercanda hingga berubah menjadi pertengkaran. Krang yang marah nyaris melempar Napoleon dari truk sehingga Delmar segera melerai. Begitu mereka tiba di kamp ilmuwan tak ada seorang pun di sana. Mereka mencoba menggunakan radio tapi tidak ada yang merespon. Dan di saat yang sama tak ada yang menyadari seseorang sedang mengawasi mereka dari balik bebatuan. Krang membuka pintu menuju tambang, dan dikejutkan oleh sekumpulan kelelawar yang terbang keluar. Mereka menemukan sebuah telepon satelit namun alat itu sudah dalam kondisi rusak parah. Tiba-tiba radio truk menerima transmisi dari seorang pria yang meminta bantuan. Dia mengatakan bahwa dirinya berada di atas bukit.
Tapi sebelum bisa memberikan informasi lebih lanjut panggilan terputus, bersamaan dengan itu tim melihat pantulan cahaya dari cermin di atas bukit dianggap sebagai sebuah sinyal. Jadi, Jeffrey langsung mengumumkan bahwa mereka akan menjalankan misi penyelamatan. Sementara yang lain bergembira karena ini misi pertama mereka, Napoleon menganggap itu keputusan buruk karena seharusnya mereka menghubungi markas terlebih dahulu untuk melapor. Ini membuat Jeffrey menghukumnya dengan memerintahkan berdiri satu FT di dekat toilet. Sementara Amber diminta untuk terus mencoba alat komunikasi. Tapi ini bukan hukuman karena memang salah satu dari mereka harus ada yang melakukan hal itu. Tak lama kemudian setelah ditinggal oleh pasukan, Amber yang mengikuti perintah terkejut saat mendengar suara seseorang mengatakan halo dari alat komunikasi. Meski tak ada ucapan lanjutan, ketika kelompok lain mendaki bukit, Mickey tanpa sengaja menginjak lubang tersembunyi dan jatuh ke dalamnya. Untungnya rekan-rekan segera membantu dan berhasil menariknya keluar tepat waktu. Lalu setelah melempar sesuatu ke dalam lubang, mereka memperkirakan kedalamannya dan memperkirakan mungkin lubang itu sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Karena pergelangan kaki Mickey cedera, Jeffrey memintanya kembali ke camp. Sementara itu Napoleon masuk ke toilet untuk buang air. Namun sangat mengejutkan tiba-tiba mendengar suara aneh dan sebuah tangan muncul dari dalam kloset. Napoleon menjerit dan langsung keluar dalam keadaan panik. Amber awalnya meragukan cerita Napoleon. Tapi saat ia mendekat untuk memeriksa sebuah lengan lengkap muncul dari tumpukan kotoran, kedua kader menjerit dan menutup pintu saat pria muncul dari lubang kloset sambil meminta pertolongan. Para tentara kemudian segera menariknya keluar dan menyadari bahwa itu adalah Wilson dengan tubuh yang penuh luka-luka aneh dan gemetaran. Wilson membisikkan mereka ada di sini lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Napoleon menyadari seseorang sengaja membuat luka-luka itu agar Wilson mati perlahan akibat infeksi. Setelah bersih-bersih Amber dan Napoleon mencoba menghubungi Jeffrey namun radio tetap tidak berfungsi. Di saat yang sama mereka melihat asap mengepul dan terkejut mendapati truk mereka telah dibakar seseorang. Amber menyadari senapannya hilang dan memutuskan untuk menyusul tim demi memperingatkan mereka. Sementara, Napoleon memilih tinggal. Holy shit. Baru beberapa langkah berjalan Amber mendengar suara aneh, dan seorang pria atau untuk selanjutnya saya sebut saja mutan tiba-tiba menerkam dari belakang. Amber berusaha melawan namun mutan itu jauh lebih kuat dan melemparkannya ke tanah. Amber memukulnya dengan batu tapi mutan itu langsung menyerang balik dengan pisau. Saat Amber menghindari serangan, sebuah peluru mengenai mutan tersebut ternyata berasal dari Mickey yang bersembunyi di balik bebatuan. Mutan itu melarikan diri dengan melompat ke salah satu lubang tambang. Dari lubang lain sebuah tangan muncul dan mencengkeram pergelangan kaki Mickey membuatnya terjatuh. Amber berusaha menarik tangannya tapi cengkeraman itu terlalu kuat. Di atas Bukit Dalmer ditugaskan memanjat formasi batu tinggi untuk melanjutkan pencarian. Ia nyaris tergelincir namun berhasil mencapai puncak. Sementara itu Mickey memisahkan diri dari kelompok untuk melihat pesan dari anaknya di ponsel. Tiba-tiba Mickey mendengar suara dan terkejut saat seseorang menyentuh bahunya tapi ternyata itu hanyalah kereng yang mengabarkan bahwa mereka akan segera bergerak. Setelah berjalan cukup jauh mereka menemukan sebuah sepatu di atas batu, dan tak jauh dari sana mereka menemukan mayat Foster dengan dompet yang tersangkut pada kepala. Merasa cemas dengan ancaman musuh, Spider mencoba menghubungi tapi tak ada jawaban dari teman-temannya. Setelah beberapa kali mencoba mereka akhirnya mendengar suara reading tapi hanya satu kalimat yang terdengar Sebelum Mickey menyadari itu berbeda dari panggilan sebelumnya tim kembali berjalan. Namun mereka mulai mendengar suara-suara aneh di antara bebatuan. Tiba-tiba seorang mutan menyerang Spider namun hanya mengenai ranselnya. Spider membalas dengan tembakan membuat mutan itu melarikan diri ke puncak bukit dan melemparkan batu ke arahnya.
Panik Spider terus menembak secara membabi buta hingga tanpa sengaja mengenai tubuh Jeffrey beberapa kali. Sementara mutan itu berhasil melarikan diri, tim berusaha menyelamatkan Jeffrey tapi nyawanya tetap tak tertolong. Ketika Amber dan Napoleon tiba, mereka harus menceritakan bahwa Mickey juga telah tewas. Delmar sempat melihat seseorang bergerak di atas bebatuan, namun ia memilih mengabaikannya agar tidak menimbulkan masalah. Saat tiba waktunya turun, Spider menjadi orang pertama yang menuruni tebing sambil membawa jenazah. Awalnya berjalan lancar tapi tiba-tiba tali yang digunakan putus dan Spider terjatuh hingga tewas. Krang menyalahkan Napoleon karena dianggap membuat simpul tali yang buruk. Namun Delmar menyadari tali tersebut bukan putus melainkan sengaja dipotong. Mereka pun menemukan bahwa semua tali cadangan juga telah hilang. Tim mulai mencari jalur aman untuk turun namun hanya menemui jalan buntu. Ketika mendengar suara aneh lagi, mereka mengikutinya dan menemukan Raiding yang masih hidup tapi dalam kondisi sekarat. Mereka mencoba merawat lukanya namun Raiding justru tertawa sambil marah-marah. Tak lama kemudian terdengar jeritan dari kejauhan dan semua orang langsung bersiap menembak. Saat berbalik mereka melihat Raiding sudah berdiri dengan senjata di tangan. Raiding menjelaskan bahwa ada sekelompok manusia yang tinggal di tambang dan mengalami mutasi akibat paparan radioaktif dari eksperimen masa lalu. Para mutan itu membunuh semua laki-laki namun menyimpan perempuan untuk dijadikan ibu dari anak-anak mereka. Jika ditanya bagaimana cara keluar dari tempat ini, Raiding menjawabnya dengan cara mengakhiri segalanya. Beberapa menit setelah kejadian itu, Missy duduk bersama Amber dan memperlihatkan video anaknya. Tiba-tiba muncul mutan di belakang mereka dan Missy langsung berteriak. No! Yeah! Terungkap bahwa ini semua adalah jebakan. Para pria langsung melepaskan tembakan dan berhasil menewaskan mutan itu. Kemudian Missy beranjak ke belakang batu untuk buang air tanpa menyadari bahwa ada mutan berkulit seperti batu sedang berkamuflase di dekatnya. Mutan itu menangkap Missy dan teriakannya menarik perhatian yang lain. Mereka berlari menyusuri jalur sempit dan melihat mutan tersebut membawa Missy masuk ke dalam tambang. Saat tim ikut masuk, Sta merasa ini ide buruk sehingga ia memutuskan keluar dari gua dan berjanji akan kembali membawa bantuan. Kelompok terus melanjutkan pencarian di dalam tambang tanpa menyadari ada seseorang yang mengawasi mereka dari balik bayangan. Mereka tiba di ujung jalan buntu dan menemukan ponsel milik Missy di lantai. Dengan bantuan senter mereka menyadari ada terowongan yang ditutup lempengan logam. Delmar lalu meluncur turun dan menendang bebatuan yang menghalangi agar bisa mencapai level yang lebih rendah. Setelah memastikan jalur nyaman, seluruh tim ikut menyusul ke bawah. Amber sempat panik ketika seekor laba-laba muncul di lengannya tapi ia berhasil melewati. Sementara itu Stum sedang menuruni bukit ketika ia mendengar suara dari kejauhan. Batu-batu mulai berjatuhan di sekitarnya saat suara aneh itu semakin jelas telah menghindar dari reruntuhan. Storm yang mulai gugup memutuskan turun tanpa menggunakan tali. Meskipun sangat berbahaya, ia tetap melanjutkan dengan hati-hati. Di tengah jalan ia menemukan sebuah terowongan di dinding dan mencoba memanggil temannya namun tak ada jawaban. Ketika ia hendak pergi, muncul seorang mutan dari dalam terowongan yang langsung melukai tangannya membuatnya terjatuh dan tewas. Di dalam tambang, tim lain mengikuti hembusan angin yang mengarah pada sebuah lubang di dinding. Dari sana mereka melihat jasad teman-teman, menandakan inilah tempat mutan memotong tali mereka sebelumnya. Terowongan berikutnya dipenuhi air sehingga mereka tak bisa melihat lantainya. Amber diam-diam menyimpan satu peluru di sakunya kalau-kalau ia perlu mengakhiri segalanya saat keadaan mendesak. Tanpa sengaja ia menginjak lubang dan saat Napoleon mencoba menariknya, keduanya malah jatuh ke tingkat bawah. Air mulai mengalir masuk ke dalam lubang dan Krang serta Delmar melihat ke bawah untuk memastikan kedua temannya selamat. Karena kondisi terpisah, mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dalam dua kelompok. Mutan yang menculik Missy berada di bagian tengah tapi ia bersembunyi sebelum bisa terlihat.
Sementara itu, Delmer dan Krang menemukan jalur mereka terhalang oleh lubang besar. Krang memutuskan untuk melompat jauh dan nyaris tak bisa bertahan di sisi seberang. Ketika ia mulai tergelincir, Delmer ikut melompat dan berhasil mendarat dengan selamat lalu menarik Krang ke atas. Sisi lubang ini terdapat balok yang bisa mereka gunakan untuk turun dengan aman. Di sebuah ruangan berisi benda-benda berdebu, Mutan melemparkan Missy ke lantai dan berkata bahwa dia ingin mama yang cantik. Missy meludah. Wajahnya membuat Mutan itu marah dan menghina sebelum melemparkannya. Tak hanya itu, karena sesaat kemudian mutan lain bertubuh besar yang dipanggil Papa datang untuk menyiksa Missy. Ya sungguh malang nasib Missy. No. Mendengar jeritan Missy, Delmer dan Krang terus memanggil namanya sambil mencari jalur yang tepat. Sementara itu Napoleon dan Amber menemukan ikat kepala Stump dan tak lama kemudian tangan Stump jatuh tepat di dekat mereka. Terlihat mutan sedang mengintai dan Napoleon segera melepaskan tembakan, tetapi tak satupun pelurunya mengenai sasaran sehingga kehabisan amunisi. Mutan itu berusaha menyerang dan terjadilah pertarungan yang mana pada akhirnya menyebabkan Napoleon menghabisi mutan itu dengan sangat brutal. Pada saat yang sama muncul mutan buta sehingga Napoleon dan Amber bergerak mundur dengan hati-hati untuk melarikan diri. Mutan itu mencoba mengikuti aroma mereka, tapi Amber dan Napoleon jatuh ke dalam sebuah lubang jebakan. Mereka terkejut saat mengetahui ada mutan lain di sana tapi tidak jahat. Dia menutup lubang itu dan mengatakan bahwa mereka telah aman. Napoleon membuka lubang jebakan dan menarik teman-temannya masuk. Mutan itu lalu memandu mereka menyusuri sebuah lorong tersembunyi yang membawa mereka ke sebuah ruangan penuh potongan mayat dan barang-barang milik korban. Amber berteriak histeris ketika menemukan jasad Mickey. Pada saat yang sama Delma roboh dan akhirnya meninggal di pelukan para rekan. Mereka melanjutkan perjalanan sambil menyeret tubuh Delmar mengikuti si mutan baik menuju pintu keluar. Sayangnya pintu itu ternyata macet. Amber mengungkapkan bahwa ia ingin kembali untuk menyelamatkan Missy, namun Krang yakin Missy sudah mati dan terjadi perdebatan sehingga mereka berpisah. Beberapa saat kemudian Krang memasuki ruangan lain dan mengambil kotak dinamit. Mutan baik sudah memperingatkan agar tidak menyentuh apapun, namun Krang mengabaikan dan saat menariknya keluar ia tanpa sengaja menarik kabel yang memicu ledakan. Ledakan itu cukup besar hingga menjatuhkan reruntuhan ke arah Napoleon dan Amber yang datang untuk memeriksa Krang hanya untuk mendapati bahwa Krang telah tewas. Waktu yang sama jeritan Missy kembali terdengar menggema. Di seluruh tambang mengikuti suara itu, Napoleon dan Amber melewati terowongan baru yang terbuka akibat ledakan dan menemukan ruang pertemuan milik militer. Ketika Napoleon mendekati meja, seorang mutan yang menyamar sebagai boneka menyerang secara tiba-tiba. Setelah beberapa tendangan, mutan itu melompat ke arah Amber, namun Napoleon berhasil menusuknya 2 kali dengan pisau, kemudian Amber menusuknya lagi dengan senjatanya sampai mutan itu tewas. Keduanya terus bergerak dan melalui celah papan kayu mereka melihat mutan besar sedang bersama Missy. Amber dengan cerdik menaruh ponsel Missy di ruangan lain dan memutar video untuk mengalihkan perhatian. Mutan itu pun keluar untuk menyelidiki. Dan para tentara segera masuk melepaskan ikatan Missy, namun sebelum mereka sempat kabur mutan kembali menerobos dan menyerang mereka. Setelah pertarungan yang pelik, Amber teringat peluru cadangan dan menembakkan peluru itu ke kepala mutan. Namun anehnya mutan itu masih terlalu kuat, bahkan kembali melempar Napoleon dan mencengkeram leher Amber.
Napoleon meraih batang logam dan menusuknya ke tubuh mutan untuk menahannya. Sementara Amber memasukkan jari-jarinya ke luka di otak mutan sampai mutan itu tumbang. Setelahnya Missy yang marah terus memandangi tubuh mutan itu, namun tiba-tiba makhluk itu bangkit dan mencengkeram pergelangan kakinya hingga ia terjatuh. Mutan itu mencoba meraih pisau tapi Napoleon menemukan kapak dan menghentikannya. Sebelum membantu Amber membebaskan Missy, Missy mengambil palu dan memukul selangkangan mutan beberapa kali, kemudian Napoleon memasukkan senjatanya ke mulut mutan itu dan menembak hingga akhirnya benar-benar mati. Mohon maaf tidak bisa saya tampilkan semua karena cukup bikin ngilu dan sadis. Jadi setelah pergulatan yang rumit itu para tentara akhirnya bisa keluar dari tempat mengerikan tersebut. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib mereka selanjutnya. Karena seperti yang kita tahu Sektor 16 masih tetap menjadi rahasia. Dan seorang misterius masih memantau wilayah itu melalui radar. Dan film pun tamat.